Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa DKI Jakarta bakal menjadi medan perang pertama Indonesia dalam melawan COVID-19 varian Omikron. Hal itu karena di DKI Jakarta lonjakan kasus COVID-19 cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa Jakarta bakal menjadi medan perang pertama Indonesia melawan COVID-19 varian Omikron. Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers secara daring pada Minggu 16 Januari 2022. Ia mengatakan sekitar 90% transmisi lokal varian Omikron terjadi di Jakarta. Di Jakarta sendiri, lonjakan kasus COVID-19 sangat terasa dalam sepekan terakhir. Semakin banyaknya kasus COVID-19 yang ditemukan bukan saja karena banyaknya pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang datang ke ibu kota, melainkan juga penularan secara lokal. Pada 9 Januari 2022, DKI Jakarta mencatat 393 kasus baru dalam sehari dan sebanyak 294 atau 74,8% diantaranya adalah PPLN. Hanya 99 kasus atau 25,2% yang merupakan transmisi lokal. Saat itu, jumlah 1.885 kasus aktif COVID-19 di ibu kota juga didominasi oleh PPLN. Sebanyak 1.415 pasien atau 75,1% merupakan PPLN dan hanya 24,9% atau 470 pasien yang bukan PPLN. Pada 15 Januari 2022, DKI Jakarta telah mencatat 720 kasus baru dalam sehari. Proporsi kasus baru antara PPLN dan non-PPLN pun terbagi rata, yakni 375 kasus PPLN atau 52,1% berbanding dengan 345 kasus transmisi lokal atau 47,9%. Akibatnya, saat ini jumlah kasus aktif COVID-19 di Jakarta pun melonjak tajam menjadi 3.779, naik 2 kali lipat lebih dalam seminggu. Kini jumlah pasien COVID-19 di Jakarta yang merupakan PPLN berjumlah 2.443 orang atau 64,4%, dan non-PPLN 1.346 orang atau 35,6%. Dibandingkan pekan lalu, baik kasus aktif pada PPLN maupun non-PPLN sama-sama mengalami kenaikan sekitar 800 hingga 1.000 orang. Budi meminta seluruh pihak agar bersiap mengantisipasi lonjakan kasus ini. Namun ia meminta agar masyarakat tak perlu merasa panik. Pasalnya, dari situasi di beberapa negara, tingkat keparahan yang membuat seorang pasien COVID-19 varian Omikron masuk rumah sakit dan juga perlu dirawat intensif terbilang rendah. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.